Hidup Dayak! Tariu! Yang kami hormati Bapak Gubernur Wakil Bupati Kabupaten Bulungan beserta staf, yang kami hormati Bapak Kapolres, Komandan Brimob beserta pasukannya, yang kami hormati seluruh kepala desa Sungai Kayang, seluruh ketua adat Sungai Kayang, seluruh masyarakat Sungai Kayang. Puji syukur kita bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan damai. Pada hari ini adalah hari ketiga aksi damai masyarakat Sungai Kayang. Kami atas nama pemerintah Desa Sesungai Kayang menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak pembesar dari Kabupaten Bulungan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan urusan kami, urusan kita bersama ini dapat kita selesaikan dengan baik dan damai. Kami juga berharap pemerintah, kepolisian mendukung hal ini. Kiranya siapa yang salah, siapa yang benar itu urusan nanti. Yang jelas terus terang Pak, urusan kami selama ini adalah masalah plasma, pembagian hasil 20% dari keluasan kebun inti, itu jelas. Kemudian dari keluasan plasma harus kami dapat juga bagian sedikit minimal 20% juga Pak dari penjualan TBS. Karena manajemen perusahaan mendapatkan 5% untuk mereka. Hidup Dayak! Kemudian mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Hendrik, kami persilakan. Jadi bapak-bapak tadi ada minta mic, jadi saya minta dengan hormat hanya sebentar yang kami mau dengar dari orang-orang Dayak kami yang asli semua nih, termasuk bapak-bapak pengaman ini kami hormati. Urusan aktivitas kami tidak berbuat jahat, jadi kami beri kesempatan untuk orang tua kami menyampaikan sepatah dua kata. Izin Komandan. Hari ini saya mau menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terkait plasma itu bukan yang beredar di Tanjung Selor. Tuntutan itu terkait sistem kelola yang tidak transparansi yang PT Gawi lakukan. Berkait bicara data, kami ada data. Karena saya perlu sampaikan bahwa ketika kita melakukan suatu tuntutan tidak ada data, sama saja bohong. Kami ada data. Dan data itu bisa nanti izin Komandan diperhatikan, dilihat. Dan izin Komandan, Pak Wabu, Pak Kod. Jadi izin, mungkin ada beberapa hal aspirasi masyarakat yang ingin mereka sampaikan, yang mungkin hari ini baru tersampaikan di para komandan. Izin minta waktunya sejenak, mungkin Pak Kapolres, Komandan, Pak Dandim, Pak Wabuk, untuk berkenan mendengarkan aspirasi mereka, menjadi biar tahu sebenarnya pihak perusahaan seperti apa, pihak masyarakat seperti apa. Mungkin itu saja. Jika berkenan, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Komandan dan Pak Wabuk. Jadi saya minta mohon Pak, mereka menyampaikan aspirasi sedikit. Terima kasih. Boleh, jadi bapak-bapak saya sampaikan lagi, sebelum bapak kita membicarakan, jadi kita semua harap tenang dengan sopan, dengan baik. Kita harus berbuat yang terbaik, karena kita berjanji demo damai. Tadi saya lihat musik-musik menari-menari adat budaya kita. Jadi waktu ini kami beri kesempatan untuk Bapak Kapolres untuk menyampaikan tanggapannya dengan masyarakat. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berbicara, saya tanya dulu. Ya tadi saudara-saudara semua, saya tahu suku asli di Kalimantan ini salah satunya suku Dayak. Ada di sini yang bukan warga negara Indonesia? Tidak. Semua kalian warga negara Indonesia? Kalau kalian warga negara Indonesia, maka kalian harus dengarkan penjelasan saya ini dengan seksama. Siap. Bukan sebagai Ronaldo Siregar saya di sini, Siap. tapi saya sebagai Kapolres yang sesuai undang-undang yang ada di negara kita ini. Polisi itu memegang tugas sebagai apa? Melayani, melindungi masyarakat. Tuh. Satu lagi, menegakkan hukum. Jangan salah di sini. Saya datang ke sini bukan karena PT Gawi. Saya datang ke sini karena ada potensi pelanggaran hukum Siap, Komandan. yang sudah saya saksikan sejak 2 hari yang lalu. Lewat anggota saya di sini sebetulnya saya sudah sampaikan. Datang, sampaikan apa yang kalian ingin sampaikan. Ini supaya semua masyarakat paham. Karena pada hari Selasa kemarin, ini sebetulnya momen yang saya tunggu. Dari pihak pemerintah daerah sudah memfasilitasi untuk pertemuan, memanggil dinas terkait. Bukan itu kemauan kami, Pak. Dengar dulu dengan seksama. Ya, tadi saudara-saudara berbicara, saya mendengarkan dengan seksama. Ya. Dan hari ini saya datang berdasarkan laporan dari anggota saya juga sudah mendengar beberapa masukan. Tapi bapak-bapak jangan lupa, ibu-ibu jangan lupa. Tadi di depan saya tanya, ada yang bukan warga negara Indonesia di sini? Karena kalau kalian semua, termasuk saya, warga negara Indonesia, maka pakai aturan hukum itu. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Posisi saya di sini juga nggak bisa ditawar-tawar. Tapi saya pastikan, ya kemarin dari anggota saya itu sudah saya suruh menyampaikan. Tapi saya pastikan, saat kalian menyampaikan lewat formula yang benar, lewat jalur yang benar, lewat aturan yang benar, kita juga akan memfasilitasi. Kita lihat, ya, nggak ada yang lempar batu sembunyi tangan. Ya, lempar isu harus bisa dibuktikan. Banyak kemarin laporan-laporan yang masuk kepada saya. Jangan terbiasa membuat isu-isu yang nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau tadi penyampaian dari Bapak yang kedua tadi, kami punya juga pada data-datanya. Itu yang harusnya kita dengar. Ayo kita lihat, duduk bersama. Di dalam keriuhan, pasti suara kita akan jelas terdengar. Bagaimana kalau kalian menyampaikan suatu aspirasi dengan berteriak-teriak, sementara data yang harus kita pelajari? Siapa yang bisa bekerja di dalam kebisingan seperti itu? Itu tujuannya. Jadi kalau kalian bilang tidak direspons, kemarin dipanggil itu untuk mendengarkan secara detail apa masukan dari masyarakat, apa sebetulnya yang terjadi supaya detail bisa dijelaskan. Kalau ada suara-suara, ada oknum lupa ini, sampaikan. Kalau bisa dibuktikan pasti juga saya proses. Hal yang sama berlaku untuk masyarakat juga. Makanya saya datang ke sini lewat anggota saya kemarin di sini berusaha menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini ada aturan-aturan hukum yang nggak bisa kalian terobos. Waktu kalian terobos, negara ini berbicara lewat kami, lewat polisi, lewat tentara. Makanya tadi di depan saya tanya, ada di sini yang bukan warga negara Indonesia. Saya orang Batak, Pak. Saya juga punya tanah leluhur di Sumatera Utara sana. Tapi negara menyuruh saya tugas di sini. Karena saya juga anak Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, masukan-masukan akan kita dengarkan secara jelas dan rinci. Dengan persyaratan yang tidak boleh ditawar-tawar, yaitu sesuai dengan aturan yang ada.
Kalau bapak-bapak minta fasilitasi mediasi, Pak Wakil Bupati juga hadir untuk nanti menyampaikan dari dinas. Saya hadir untuk menjadi wasitnya, melihat sesuai aturan atau tidak ini. Siap! Siap! Yang ditunggu! Dengarkan dengan seksama. Ya. Saya minta, ya, karena membawa mandau, saya juga bawa mandau waktu kemarin ulang tahun Bulungan. Dikasih saya baju adat saya. Justru itu, karena ini aksesoris, tapi itu intimidatif. Dan di dalam undang-undang darurat itu diatur juga. Kalau saudara-saudara silakan. Tidak bisa. Ya. Kumpul di satu tempat, silakan diawasi, nggak akan Saya tersita. tidak mau lepas tangan. Tidak ada bentuk intimidasi, baru kalian bicara. Kalian bicara dengan perusahaan, ada pemerintah daerah terkait di sini. Saya sebagai aparatur keamanan yang tugasnya tadi melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum akan mengawasi. Ya. Siapa yang salah harus berbenar. Tapi masyarakat juga harus mendengar. Kalau dikasih tahu, Pak, ini salah tindakan-tindakan kalian. Kalian juga harus dengar supaya kalian tidak ikut. Ya. Persyaratannya hanya itu. Ya, jadi tidak ada intimidasi. Silakan nanti perwakilan, khususnya tadi yang bawa data-data detail lengkap soal plasma dan sebagainya untuk didengar. Setiap hari ini saya komunikasi dengan Pak Wabu untuk mengetahui, untuk berusaha mendengar suara dari kalian. Tapi nggak ada yang datang. Surat yang dikirimkan, tembusannya kepada Kapolres, saya baca semuanya. Tapi nggak ada yang datang kemarin hari Selasa. Jadi jangan bilang pemerintah tutup mata atau tidak mendengar, tutup kuping. Kami dengar, tapi lakukanlah dengan proses-proses yang benar. Ya, tidak ada intimidasi. Seluruh senjata tajam letakkan atau kalian berkumpul di luar area ini. Siapa perwakilan, siapa yang mengetahui detail permasalahannya, ayo ikut bergabung, kita bicara. Ya, berbicara di sini pihak-pihak terkait itu adalah dengan masyarakat, dengan perusahaan, pemerintah kabupaten selaku otoritas pemerintahan daerah, polisi selaku penegak hukumnya. Kami akan lihat di sini. Sepakat? Sepakat! Ya. Kalau bapak-bapak lakukan itu, bukan penegakan hukum berupa penindakan yang saya laksanakan. Tapi bapak-bapak tetap mau mediasi dengan cara membawa senjata tajam, itu saya sudah tidak menunjukkan keadilan. Ya. Aparatur di negara ini yang diberi kewenangan bersenjata hanya dua organisasi, TNI dan Polri. Jadi tidak ada elemen lain yang boleh melakukan itu, termasuk pemerintah daerah. Jadi saya minta itu disesuaikan dan saya akan pastikan aman, tertib, damai. Kemudian berikutnya ya, setelah ini itu dikerjakan, bicara dan namanya mediasi. Berarti keputusan belum kita ketahui di depannya seperti apa. Jangan ada intimidasi. Saya akan menjadi wasit untuk itu. Siap! Fakta-fakta atau kenyataan-kenyataan yang memang perlu dikoreksi dari perusahaan, ada pemerintah daerah yang bisa memberikan teguran dan sebagainya. Kalau ada pidana, itu nanti urusan saya. Termasuk dari saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang melakukan pidana, itu juga mau tidak mau berurusan dengan kepolisian. Siap! Ya, saya beri waktu, sekarang sudah mau jam 1, 10 menit sampai 15 menit. Silakan ditunjuk perwakilannya, letakkan senjata, walaupun kalian bilang itu aksesoris, mandau dan sebagainya. Kemudian kita bicara, tolong disiapkan tempat yang semuanya bisa mendengar. Yang perwakilan Begini, aja. ya. Kalau kalian mau mendengarkan ini di tengah kebisingan, nggak apa-apa. Tapi nggak akan detail. Itu saya bilang. Mana tadi yang bilang punya data detail, penyimpangan? Itu yang dibawa. Itu tuntutan kalian, supaya kalian nggak teriak-teriak tapi nggak pernah terdengar dengan jelas apa yang kalian teriakkan. Tapi kalau ada data, mana perwakilan masyarakat lain yang pernah melihat data itu juga ikut mengawasi, sehingga ketemu solusinya. Yang ada
berbagai permasalahan tentang sawit ini yang dulu saya bersama masyarakat juga bisa kita sampaikan koreksi kepada perusahaan. Tapi bawa datanya. Ini dunia hukum, negara hukum ini. Ya, kalau kalian teriak-teriak aja, nggak jelas nanti yang diminta, yang dituntut, datanya mana, itu nggak jelas. Tidak, gimana? Oke, saya jelaskan begini. Kalau ada tindak pidana yang bisa kalian buktikan dilakukan oleh perusahaan, laporkan kepada saya. Itu saya bilang, jangan cuma teriak, tapi nggak bisa membuktikan. Itu, bukti-bukti itu sajikan. Ya. Tapi tadi saya bilang, jangan lempar batu, sembunyi tangan. Buat isu, nggak bisa mempertanggungjawabkan. Memang Bapak pikir di Mabes Polri sana nggak ada perusahaan-perusahaan yang kemudian dipidana? Banyak. Tapi bisa dibuktikan tindak pidananya. Ya, jadi saya akan pastikan demi nama Tuhan yang saya percayai, saya akan berdiri di tengah. Ya, siap. Aturannya bagaimana? Itu yang saya tapi jangan cuma teriak-teriak, nggak ada bukti, mengancam-ancam. Itu juga akan berhadapan dengan saya. Saya punya evidence atau bukti-buktinya. Itu yang saya bilang. Ya, saya kasih peringatan yang tegas dan jelas terhadap semua pihak. Yang tadi di depan saya tanya, ada nggak yang bukan warga negara Indonesia? Nggak ada. Kalau warga negara Indonesia, hukum yang saudara percayai, yang saudara patuhi, sama dengan hukum yang saya percayai dan saya patuhi. Ya, itu dari saya. Setelah ini silakan disiapkan dan dilaksanakan, singkirkan supaya tidak ada nilai-nilai intimidasi dalam pertemuan ini. Pihak perusahaan ada nggak? Saya izin Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres serta seluruh anggota, baik kesatuan manapun, petugas keamanan yang hadir pada pagi hari ini, yang saya banggakan dan saya hormati. Masyarakat, kepala adat, kepala desa, semua hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Mengadakan aksi, saya banggakan dan saya hormati. Saya langsung saja, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian dapat melaksanakan aksi dengan damai. Dan juga saya menyampaikan permohonan maaf Pak Bupati bahwa beliau ada tugas sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan ini bersama Pak Kapolres. Kemarin kami menindaklanjuti surat-surat permohonan dari 29 desa yang menandatangani surat minta pemerintah untuk mediasi pertemuan itu. Kemudian di dalamnya juga secara lisan kalian mengingatkan dari kepala desa ini bahwa ada 12 kepala desa yang akan hadir mewakili ke 29 desa itu. Karena kegiatan juga banyak, kami sudah langsung merapat dalam internal kami mendata, inventarisir, verifikasi semua permasalahan setiap desa. Kalau bicara masalah plasma, kalau bicara masalah manajemen, itu bukan urusan pemerintah. Plasma sesuai dengan undang-undang, pemerintah akan tegas memperjuangkan itu. Semua itu ada proses. Sehingga kami telanjuti. Datang lagi beberapa orang yang mewakili minggu lalu. Kami desak supaya cepat selesai untuk verifikasi. Setelah verifikasi dari dinas terkait, dari bidang terkait selesai, hari Kamis itu saya kejar lagi, Bupati kejar lagi, mereka buat undangan rapat hari Kamis minggu lalu. Lalu hari Jumat langsung diedarkan supaya cepat. Kami dapat informasi dari Bapak Ketua DPR bahwa ada aksi oleh Senin. Tapi undangan itu sudah ditantangan, sudah di-share. Mudah-mudahan itu hanya karena mereka melakukan karena tidak ada pertemuan. Makanya diedarkan hari Jumat itu. Pertemuan kemarin kami tunggu sampai jam 10. Dari 29 desa itu yang ikut tantangan untuk dimediasi, hanya 2 kepala desa yang hadir. Siapa dia? Kepala desa Longbang, kepala desa Lontenjau. Siapa lagi yang hadir? Siapa?
Ya, memang sudah kondisikan seperti itu kan. Disitulah buktinya bahwa masyarakat juga memang tidak percaya pada pemerintah. Benar kan? Betul. Betul. Karena saya tahu, termasuk organisasi masyarakat, organisasi adat. Masyarakat kita juga tidak percaya dengan mereka. Begitu juga terhadap pemerintah boleh bicara seperti itu. Seperti Pak Kapus katakan tadi, kita hidup di negara mana? Kalau memang masyarakat memenuhi tuntutan-tuntutannya, setiap ada laporan aksi seperti ini, tidak pernah mengkasih data yang benar. Kemarin kita siapkan semua data. Begitu juga kita minta presentasi oleh perusahaan-perusahaan. Begitu juga dari koperasi-koperasi yang ada indikasi ada dicurigai untuk manipulasi masalah manajemen masalah keuangan. Semua mereka presentasi kemarin. Menurut kami semua itu benar. Semua benar. Karena yang tahu salah siapa? Bapak-bapak sekalian. Tidak ada yang hadir. Bagaimana bisa ketemu? Kalian nggak hadir. Sekarang apa sampaikan Pak Kapolres tadi? Data itu kita lengkapkan. Daripada kita menyelesaikan masalah ini, kalau ada data kita duduk sama-sama di kantor bupati. Semua desa itu yang merasa dirugikan, tolong. Kalau masalah manajemen proses keuangan dari koperasi, apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa Nutan tadi, yang memilih pengurus koperasi itu siapa? Bukan pemerintah, kan dari masyarakat sendiri yang memilih koperasi itu. Masalah yang ada di situ Ngurus perusahaan itu kalau memang bukan pemerintah, kalau bukan perusahaan, kenapa ada protes ke mereka? Bicara yang membentuk struktur organisasi Tidak salah. koperasi itu tidak ada pemerintah penangan itu, campur tangan dengan itu. Ya, makanya kita akan berhadapan, kita akan bicara masalah hukum. Begitu juga dengan demo ini. Kalau pemerintah, bupati, gubernur tidak bisa memutuskan siapa salah dan siapa benar. Kita hanya mediasi untuk mencari solusi yang baik. Itu tanggung jawab. Ada aturan, ada yang menangani undang-undang, yang menegakkan aturan yang bisa menyelesaikan, memutuskan yang benar dan salah. Kalau ada masalah data yang siap, merasa pemerintah tidak memperjuangkan selama ini, data itu dibawa buat laporan ke polisi. Nanti prosesnya dari sana polisi sampai ke pengadilan, yang memutuskan nanti di pengadilan. Kan begitu proses hukumnya. Saya juga orang layak, saya juga merasa di perusahaan mengganti jekau-jekau hutan kami hanya 500.000 1 hektar. Betul. Tapi cara kita perjuangkan, memang kita harus ikut aturan yang berlaku. Ya itu kembali ya, saya minta maaf karena kecewaan kami lakukan pertemuan undang kemarin itu bukan karena ada ancaman, ada aksi hari Senin tadi, aksi sekarang ini, bukan itu. Memang waktunya selesai verifikasi kami undang Bapak Ibu sekalian yang dari kepala desa, dari desa masing-masing untuk adu 3 segitiga, yang kita buat segitiga dari masyarakatnya, perusahaannya, koperasi. Itu yang kita mau temukan kemarin Pak, sampai mereka presentasikan masalah keuangan, pembiayaan semua. Tapi tidak ada yang bisa memprotesnya. Kalau menurut kami benar, masyarakat yang merasa dirugikan harus hadir, bisa protes. Kita cari solusinya supaya seperti itu. Ya mungkin seperti itu dalam sementara saya. Jadi saya harapkan supaya lebih akurat, lebih bagus. Saya terima kasih dengan Bapak Kapolres yang menyempatkan hadir melihat seperti ini untuk membantu pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini, supaya data-data yang yang diadukan nanti bisa kita lihat yang mana yang benar dan salah. Kami mohon termasuk polisi dan kami sendiri minta maaf sampai kami karena merasa ditunda menyelesaikan masalah plasma ini, merasa ada isu bukan hanya sekedar curiga, ada yang isukan bahwa bupati wakil bupati juga dapat uang dari perusahaan. Minta maaf kami datang sini bukan untuk mengemis, ya tidak ada itu. Nanti kita buktikan kalau memang kami ada terima uang seperti itu, maka kasih buktinya. Polisi tidak beda-beda, polisi tak ketangkap, penderi aja di penjara, Kapolda juga di penjara kalau memang melakukan hal yang tidak baik. Apalagi kalau seorang bupati wakil bupati praduga yang tidak baik seperti itu yang membuat kita itu sulit untuk menyelesaikan solusi dengan jalur yang sebenarnya. Sebab itu kita harap argumen kita, data-data kita dalam waktu dekat, mungkin besok Pak Kapolres kita segera. Tapi kalau untuk di sini menyelesaikan masalah ini, data ini saya pikir agak ribet. Ya, tapi kalau Pak Kapolres sudah menyampaikan tadi siap menyelesaikan, ada berapa orang di tempat mana kita bisa duduk. Silakan. Mungkin itu duduk
sekian dulu sementara. Ada Terima kantor kasih. gawe, ada kantor gawe di atas. Cek. Ya, yang saya hormati Bapak Kapolres Bulungan, beserta anggota, yang saya hormati Wakil Wali Bulungan, serta semua aparat penegak hukum yang sudah ambil kesempatan pada siang hari ini hadir di tempat ini. Seperti yang sudah disampaikan orang tua kita maupun Bapak Kapolres yang memang adanya. Karena selama ini kami sudah sepakat dalam beberapa desa untuk rapat mengenai pembahasan mengenai plasma dan lain-lain sebagainya. Karena bukan plasma saja Pak, ada dampak sosial yang lainnya maupun TTR yang tidak berjalan di setiap desa. Jadi itu pun kami sudah masuk dengan usulan-usulan yang kami sudah usulkan. Kemudian kami sudah sepakat untuk surati Bapak Bupati. Ya kami maklumi karena musim sekarang ini sibuk. Jadi teman-teman yang lain berminta, bagaimana usulan-usulan kita? Apakah akan tunggu 1 tahun, 1 bulan, atau bagaimana? Kami laporkan lagi ke teman-teman yang lain. Nyusul lagi usulan kedua. Nah kemudian karena ini sudah bertahun-tahun, ya kami sudah istilahnya ya mohon maaf, ada kecurigaan bagaimana ini pemerintah ini, kenapa tidak perhatikan masyarakatnya? Bukan tahun ini aja, mulai tahun 2014, 17 dan tahun sebelumnya sudah masalah ini sudah berlaku. Bayangkan Nah, ini 2008 Bang. Jadi kemudian kami dari Hutan Bapak dibangun. Pemerintah Desa datang ke tempat ini, kami rapat, sudah punya rencana. Kalau tidak nanti ada solusi, nanti kita buat aksi saja. Terus terang, sepakat buat aksi supaya perusahaan dan pemerintah cepat menyelesaikan masalah. Bukan kami buat aksi untuk merusak. Kami buat aksi tadi itu untuk mempercepatkan bagaimana penyelesaian ini bisa terselesaikan. Itu sebenarnya. Karena berapa bulan kami sudah sampaikan ini karena tidak terrealisasi, makanya kami buat aksi untuk penyelesaian. Nah kemudian undangan yang sudah kami terima, sedangkan undangan itu belakang, sedangkan rencana kami sudah ditetapkan dengan orang-orang tua kami juga yang bantu kami. Sudah tetapkan tanggal 22. Kemudian undangan mungkin tanggal 20 atau 21. Bagaimana kita membatalkan setelah mereka sudah berangkat? Kemudian undangan itu pun kami lihat yang undangan bupati, tapi di kopnya dinas pertanian yang antar perusahaan. Jadi kami sepakat Saya sudah salah administrasi. kalau sudah memang sudah tidak kepercayaan karena belum selesai masalah, makanya kami sepakat. Kalau begitu Pemerintah saya sendiri dengan salah. keadaan gini bagaimana? Kalau mau ada penyelesaian nanti disinilah kami bilang kan Pak, disinilah nanti penyelesaian. Tunggu kita buat dulu aksi. Kalau kita lihat pemerintah nanti perhatikan kita, ya di sanalah nanti kita ungkapkan. Itu sebenarnya. Bukan kami tidak percaya pemerintahan, bukan kami tidak percaya keamanan, tapi kami menuntut keadilan yang sebenarnya. Dengan hadiran kami di sini, bukan kami mau merusak, bukan kami membuat apa-apa, kami ingin solusi dan penyelesaian yang baik. Nah, seperti data-data tadi itu pun betul juga teman saya tadi atau orang tua saya Pak Wakil Bupati, memang data-data terus terang kami sendiri pun tidak sempat bawa, tapi nanti kami persiapkan juga. Tapi kami harap penyelesaiannya tetap digawi. Kami tidak inginkan kehilangan karena masalahnya di sini, penyelesaian nanti di tempat ini. Nanti perwakilan nanti tiap desa ya di sini nanti. Tapi kalau keamanan, kami tetap jamin keamanan. Tidak akan ada ribut karena ingin penyelesaian. Mungkin ini dapat kita dapatkan. Terima kasih Pak. Maaf, kita janji damai kan? Tapi kalau tidak mau damai ya apa boleh buat kan? Nah, seperti yang sampaikan oleh kalian, memprotes pasal soal itu. Yang ranahnya mengurus plasma ini adalah pertanian, ya, di bidang perkebunan. Kepala dinas yang memverifikasi semuanya, bupati perintahkan dia berundangan, keluar nama bupati. Tanda tangan itu bupati. Stempel itu bukan stempel pertanian, stempel bupati itu. Yang menerima informasi ketua dewan juga ada di situ, bupati ada di situ untuk share. Soal yang mengantarkannya penting sampaikan. Mau siapa yang ngantarnya? Silakan. Kalau kami begitu, kalau bekerja. Kalau kita minta formil masalah laporan kalian, kalau ada masalah, itu juga belum tentu kalian bisa melengkapi sesuai dengan prosedur dan peraturan. Ini sesuai dengan peraturan, tidak masalah undangan disampaikan bupati tangan hadir, kan begitu. Nah, kemudian kalau masalah pemberitahuan, tidak ada konfirmasi bupati maupun saya sebagai wakil bupati, tidak pernah kalian kasih tahu. Rupanya duluan sama orang tua kita, orang tua kalian dari mana? Kita dari mana yang kalian konfirmasikan mempersiapkan
pertemuan hari Senin tadi untuk kegiatan ini. Orang tua yang mana? Orang kami kira kami masih orang tua masyarakat Kabupaten Bulungan. Kan dari situ sudah. Kami sudah rapat, kami sudah siapkan kasih undangan, tapi tidak sesuai karena jadwal yang sekalian sudah siapkan sudah duluan kalian buat jadwal koordinasi dengan orang tua. Orang tua yang mana? Mungkin begitu ya. Jadi kami merasa sampai hari ini inisiatif saya bertanggung jawab. Saya minta biar kembali Pak Kapolres Sebang. Saya hadir izin bupati juga. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa dari panjang lebar, ya. Saya maaf saya bilang, kalau kalian buat aksi dengan tujuannya seperti itu, bisa dibayangkan nggak? Saya bawa orang sebanyak ini, ada berapa ratus masyarakat di Kabupaten Bulungan yang tidak bisa kami layani hari ini. Semuanya sudah ada fungsinya, itu maksudnya. Jadi ini sudah terjadi. Kita mau cari bagaimana memecahkan masalah-masalah yang ada di sini. Saya minta setelah ini ya untuk bicara dan mendetailkan. Itu saya bilang, woi ini ngomong, woi saya nggak bisa dengar suara apa yang saudara-saudara sampaikan. Di dalam ruangan dengan data itulah perjuangan yang diatur di negara hukum ini. Siap. Kalau kalian di dalam satu perjuangan mau menang ya memang begitu caranya. Karena sudah ada aturan-aturan. Gak bisa Pak polisi tiba-tiba tanpa pemeriksaan masukin orang ke penjara. Kami pasti periksa dulu setelah perbuatan ini. Makanya diperiksa lah. Termasuk kalian mau punya tujuan apa, kesalahan apa, silakan bawa datanya supaya kami bisa proses. Ya boleh ditanya ke anggota saya, kita sudah mempraktekkan ada beberapa permasalahan yang mirip-mirip plasma sawit. Ternyata setelah dibenahi, oh iya kelihatan, oh ini ada permasalahan yang bisa dikoreksi. Ya, saya minta apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan dilaksanakan. Sekarang duduk, bawa datanya, bawa perwakilannya. Kalau saudara-saudara bilang, Pak, saya pakai aksesoris adat, maka mengikir dulu dari lokasi supaya tidak ada pihak yang terintimidasi. Atau saudara letakkan semua senjata yang saudara bilang itu sebagai aksesoris. Karena di dalam aturan itu seharusnya saya tidak boleh mengizinkan seperti Bapak ini bicara sama saya, bawa bandar. Kita bukan lagi dilarang. Ya, itu Bapak-bapak. Saya layani kalian dengan sepenuh hati. Gak ada yang saya sembunyikan di belakang mulut saya ini. Tapi saya minta tolong dilakukan semuanya sesuai dengan koridor-koridor yang benar. Ayo duduk, saya saksikan, saya jadi wasitnya. Siap. Duduk sini. Silakan duduk, perwakilannya 15 menit biar nggak terlalu lama. Terima kasih kami dengan bapak-bapak sama Pak Kapolres, Wagub dengan memfasilitasi. Jadi yang bapak bicarakan ini saya rasa sudah lama.